Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Nasib tragis yang menimpa Salman Rushdie, seorang novelis kenamaan yang ditikam secara biadab belasan kali di leher dan dadanya di usianya yang ke-75 tahun. Peristiwa itu mengingatkan saya pada kejadian yang berkaitan terhadap novelis Mesir Najib Mahfoud, peraih Nobel Sastra yang pernah ditikam di lehernya saat berusia 82 tahun. Ketika itu ia baru keluar dari rumahnya. Peristiwa biadab itu terjadi pada tahun 1994 yang dilakukan oleh dua orang ekstremis yang menuduh Najib Mahfoud keluar dari Islam karena novelnya yang berjudul Aulad Haratina, Anak-anak Gang Kami. Akibat fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Umar Abdurrahman, tokoh ekstremis Mesir pada tahun 1989. Padahal novel Najib Mahfoud itu terbit sudah lama. Terbit secara serial di harian Al-Ahram pada tahun 1950. Karena ada protes dari lembaga keagamaan, terbitan cerita bersambung itu dihentikan. Kemudian novelnya terbit di Libanon tahun 1962, tapi dilarang beredar di Mesir. Meskipun naskah novel itu banyak juga beredar di Mesir, khususnya di pasar loakan Azbakiyah yang pernah saya beli tahun 2001. Ajaib, atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Najib Mahfoud bisa bertahan dan selamat dari upaya pembunuhan itu. Meski setelahnya dia tidak pernah pulih seperti sebelumnya yang mengganggunya beraktivitas dan berkarya. Najib Mahfoud meninggal pada usia 94 tahun pada tahun 2006. Fatwa Syekh Umar Abdurrahman terhadap Najib Mahfoud terjadi saat gonjang-ganjing novel Salman Rushdie yang berjudul Satanic Verse atau ayat-ayat setan yang terbit tahun 1988. Pemimpin Iran saat itu Ayatullah Khomeini menjatuhkan fatwa mati bagi Salman Rushdie karena dianggap menghina Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya. Namun ada kritikus yang menganggap bab 4 dari novel Salman Rushdie itu dianggap mengejek Ayatullah Khomeini karena berisi tentang penggambaran karakter seorang imam yang baru kembali dari pengasingan untuk menghasut pemberontakan orang-orang di negaranya tanpa memperhatikan keselamatan mereka. Ini seperti mengingatkan pada revolusi Khomeini di Iran pada tahun 1979. Syekh Umar Abdurrahman waktu itu menghasut andai Najib Mahfoud dihukum atas terbitnya novel Aulad Haratina yang dianggap menghina Islam, maka Salman Rushdie tidak akan pernah berani menerbitkan novel ayat-ayat setan itu. Tak hanya Najib Mahfoud yang terkena aksi terorisme, penulis Mesir yang lain bernama Farag Fauda menerima nasib yang lebih malang. Pada tahun 1992, Farag Fauda ditembak mati oleh dua teroris yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Gara-garanya Farag Fauda dituduh menghina Islam karena bukunya yang berjudul Al-Haqiqah Al-Ghaibah atau Kebenaran yang Hilang terkait konflik di zaman awal sejarah Islam.
Buku ini sebenarnya kritik yang pedas terhadap gerakan ekstremisme dan radikalisme di Mesir yang waktu itu mempolitisasi Islam. Pada tahun 1977, Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi, penulis kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang juga Menteri Wakaf dan Urusan Agama Mesir, dieksekusi oleh teroris yang terafiliasi dengan Jamaah Takfir wal Hijrah. Pada tahun 1989, imbas panas kontroversi ayat-ayat setan juga menghantam Indonesia. Dalam tulisan Muhyiddin M. Dahlan di mojok.co, ada pihak yang dianggap membakar dan ada pihak yang dianggap menyiram. Gus Dur termasuk pihak yang menyiram dengan menulis resensi novel Salman Rushdie itu di majalah Editor. Gus Dur tidak mengingkari upaya penghinaan Salman Rushdie terhadap Islam. Gus Dur mengibaratkan Salman Rushdie seperti orang gila melempar masjid. Tapi apa orang seperti itu harus dibunuh? Soal isinya dianggap menghina Nabi, Gus Dur juga tidak setuju. Pengakuan Gus Dur juga yang saya dengar sendiri, setiap membaca novel Salman Rushdie itu beliau selalu marah. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus kalap kemudian mau membunuh orang? Namun demikian, Gus Dur mengajak kita untuk membaca Satanic Verse itu sebagai karya sastra yang ada caranya sendiri dalam membacanya. Membaca karya sastra tidak sama dengan membaca pernyataan, statement. Kata Gus Dur waktu itu, terlepas dari penghinaan sengaja Salman Rushdie, harus diakui plot novelnya sangat orisinal dan unik pula. Antara masa kini dan masa lampau dijalin begitu rupa, sehingga antara fakta dan khayal berbaur menjadi satu. Masih bisa dikenali mana yang khayal dan yang faktual, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Demikian tulis Gus Dur. Gus Dur tidak setuju dengan fatwa mati yang dijatuhkan Ayatullah Khomeini pada Salman Rushdie, tapi tidak mengurangi penghormatan beliau yang berziarah ke makam Ayatullah Khomeini pada tahun 1991. Menurut Mas Gunawan Muhammad, dalam salah satu capingnya tentang Gus Dur, sangat memahami alasan mengapa Gus Dur tidak ikut kalap menghadapi novel Salman Rushdie itu. Saya duga, tulis Mas Gun, karena Gus Dur menemukan dalam novel itu 4 unsur yang tak terpisahkan. Kenakalan, kecerdasan, provokasi, dan humor. Gus Dur tak keberatan dengan keempat unsur itu karena ia yakin Tuhan tak sama dengan mereka yang terusik oleh kenakalan dan humor. Saya kira Tuhan bagi Gus Dur bukanlah Tuhan yang terbayang dalam perjanjian lama. Tuhan yang menggelisahkan puisi Amir Hamzah. Tuhan yang ganas dan cemburu. Yang ganas dan cemburu akan menampik kenakalan dan humor. Demikian tulis Mas Gun tentang Gus Dur. Meski fatwa Ayatullah Khomeini sudah 34 tahun yang lalu dan pernah dimoderasi oleh Sayyid Khatami, Presiden Iran, ternyata masih dijadikan dalih oleh Hadi Matar yang berusia 24 tahun, seorang warga Amerika Serikat dari New Jersey, pelaku penikaman terhadap Salman Rushdie yang lahir jauh setelah novel Ayat-Ayat Setan itu terbit. Motif penikaman itu hingga kini disebut-sebut belum jelas. Dari informasi yang tersebar di media massa, Hadi Matar disebut-sebut simpatisan Syiah yang ekstrim yang bisa dilacak melalui akun Facebooknya. Tapi tampaknya Hadi Matar telah terpapar ekstremisme dan radikalisme keagamaan tanpa perlu mengait-ngaitkan latar belakang keturunan dan keyakinan agamanya. Ekstremisme, kebencian, radikalisme
adalah virus yang bisa menyerang semua pemeluk agama. Fenomena Hadi Matar adalah lone wolf. Lone wolf adalah pelaku dalam tindakan kekerasan dan kejahatan, khususnya terorisme, yang beraksi tanpa perintah, tanpa arahan, dari suatu struktur yang punya hierarki, yang punya komando. Lone wolf membuat rencana dan metode sendiri, bertindak sendiri tanpa ada bantuan dari pihak kedua dan ketiga serta jaringan. Mari kita katakan tidak pada kekerasan dan lawanlah karya dengan karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.